Kemudian, apabila telah selesai dari segala pekerjaan dan bermaksud keluar dari kota Madinah, maka disunatkan mendatangi kuburan yang mulia dan mengulangi doa ziarah seperti yang di atas, dan mengucapkan wida selamat tinggal kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermohon kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar akan dikurniakan kepadanya untuk dapat kembali lagi ke Madinah dan meminta keselamatan dalam perjalanan pulang. Kemudian mengerjakan salat 2 rakaat di raudah kecil, yaitu tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ditambahkan bilik kecil, kamar dalam masjid. Apabila keluar, maka hendaklah mengeluarkan yang pertama kakinya yang kiri, kemudian kakinya yang kanan. Dan hendaklah membaca doa yang artinya, Ya Allah Tuhanku, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, dan janganlah ini masa terakhirku mengunjungi nabimu. Hapuskanlah segala dosaku dengan menziarahinya. Sertakanlah bagiku keselamatan dalam perjalananku dan mudahkanlah kembaliku kepada keluarga dan tanah airku dengan selamat sejahtera, wahai yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Dan hendaklah bersedekah kepada tetangga Rasulullah menurut kesanggupan. Dan hendaklah mengunjungi segala masjid antara Madinah dan Makkah dan mengerjakan salat padanya, yaitu 20 tempat. Mengenai sunat-sunat yang menyangkut dengan kembali dari perjalanan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kembali dari peperangan atau haji atau umrah, bertakbir 3 kali apabila melalui tiap-tiap tempat yang tinggi, lalu membacakan yang artinya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah kerajaan, bagi Allah pujian dan Allah Maha Kuasa atas tiap sesuatu. Kami kembali bertaubat, beribadah, bersujud bagi Tuhan kami, lagi memujikan Allah. Allah membenarkan akan janji Allah, menolong akan hamba Allah dan menghancurkan akan segala musuh Allah dengan sendiri Allah. Dan tiap-tiap sesuatu itu binasa selain zat Allah. Bagi Allah hukum dan kepada Allah dikembalikan kamu sekalian. Maka seyogyanya dipakai sunnah ini pada waktu kembali. Apabila telah mendekati dengan negerinya, maka digerak-gerakan kendaraannya, seraya membacakan, Ya Allah Tuhanku, jadikanlah negeri ini bagi kami tempat ketetapan dan rezeki yang baik. Kemudian, mengutuskan kepada keluarganya, orang yang akan memberitahukan kepada mereka dengan kedatangannya, supaya tidak ia datang kepada mereka secara tiba-tiba. Begitulah sunnah Nabi. Dan tidak seyogyanya mengetok pintu keluarganya pada waktu malam. Apabila memasuki kampungnya, maka hendaklah pertama-tama menuju masjid dan hendaklah mengerjakan salat 2 rakaat. Maka yang demikian itu adalah sunnah. Begitulah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia masuk ke rumahnya, maka dibacakan, Aku bertaubat dan bertaubat bagi Tuhan kami. Aku kembali yang tidak meninggalkan lagi dosa di atas kami. Apabila telah menetap di tempatnya, maka tidak seyogyanya melupakan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepadanya. Dengan menziarahi bait Allah, tanah haram Allah dan kuburan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tertutup nikmat itu dengan kembali kepada kelalaian, kelengahan dan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat, maka tidaklah yang demikian itu tanda haji mabrur. Tetapi tanda haji mabrur itu ialah zuhud di dunia, gemar akan akhirat, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan yang punya al-bait rumah, setelah berjumpa dengan al-bait itu. Bab ketiga, mengenai adab-adab yang halus dan amalan-amalan batin. Penjelasan yang halus-halus bagi adab yaitu 10. Pertama,
bahwa adalah perbelanjaan itu harta halal dan adalah tangan itu kosong dari perniagaan yang membimbangkan hati dan yang mencerai-beraikan cita-cita. Sehingga adalah cita-cita itu tertuju semata-mata bagi Allah Ta'ala dan hati tentram menuju kepada mengingati Allah Ta'ala serta mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Sesungguhnya diriwayatkan pada suatu hadits dari jalan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang akhir zaman maka manusia keluar mengerjakan haji, terdiri dari 4 jenis. Para sultan mereka untuk istirahat, orang-orang kaya mereka untuk berniaga, orang-orang miskin mereka untuk meminta-minta, dan para ahli qiraat Al-Quran, qurra, mereka untuk didengar, dikenal orang. Dalam hadits ini, menunjukkan kepada sejumlah maksud keduniaan yang tergambar mempunyai hubungan dengan haji. Semuanya itu termasuk hal-hal yang mencegah keutamaan haji dan mengeluarkannya dari segi haji khusus. Teristimewa lagi apabila ia mempunyai tujuan tertentu dengan haji itu sendiri. Umpamanya ia berhaji untuk orang lain dengan mendapat upah, maka ia mencari dunia dengan amalan akhirat. Dan sungguh tidak disenangi oleh orang-orang wara dan orang-orang yang berhati suci akan yang demikian itu. Kecuali adalah tujuannya bermukim di Makkah dan ia tidak mempunyai perbelanjaan yang menyampaikannya ke sana. Tiada mengapa ia mengambil yang demikian itu di atas maksud tadi. Tidak supaya ia sampai dengan agama kepada dunia, tetapi dengan dunia kepada agama. Maka ketika itu, seyogyanya tujuannya berziarah ke Baitullah yang maha mulia dan maha besar dan menolong saudaranya muslim dengan menyelesaikan yang fardu daripadanya. Dan dalam hal yang seperti ini, bersesuaianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekali haji 3 orang ke dalam sorga. Orang yang meninggalkan wasiat untuk dihajikan baginya, orang yang melaksanakan haji itu, dan orang yang mengerjakan haji, di mana dengan haji tersebut untuk saudaranya. Tidaklah aku mengatakan bahwa tidak halal upah haji atau haramlah yang demikian sesudah ia melaksanakan fardu Islam dari dirinya sendiri. Tetapi yang lebih utama Allah, tidaklah diperbuat dan diambil yang demikian itu untuk tempat mencari keuntungan dan perniagaan. Karena Allah yang maha mulia dan maha besar memberikan dunia dengan sebab agama dan tidak memberikan agama dengan sebab dunia. Dalam hadits tersebut, dapat diumpamakan orang yang berperang pada jalan Allah yang maha mulia dan maha besar, sabilullah, dan mengambil upah, seperti ibu Musa'as yang menyusukan anaknya dan mengambil upahnya. Maka orang yang contohnya pada mengambil upah atas haji itu, seperti ibu Musa, maka tiada mengapa mengambilnya. Karena ia mengambil supaya mungkin mengerjakan haji dan berziarah padanya. Dan tidaklah ia berhaji untuk mengambil upah, tetapi ia mengambil upah supaya ia berhaji. Sebagaimana ibu Musa mengambil upah supaya memudahkan baginya menyusukan, dengan menyamar keadaannya kepada mereka. Kedua, bahwa tidaklah menolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan uang yang dikutip dari barang-barang tertentu. Ketika dijual atau dimasukkan ke kota Al-Maqs di mana musuh-musuh itu menghalangi orang-orang ke Masjidil Haram yang terdiri dari amir-amir Makkah dan orang-orang Badu yang mengintip di jalan. Karena menyerahkan harta kepada mereka adalah menolong kepada kezaliman dan memudahkan sebab-sebab kezaliman itu kepada mereka. Maka itu adalah seperti menolong dengan moral. Dari itu, maka hendaklah berlemah lembut berusaha melepaskan diri. Kalau tidak sanggup, maka berkata sebahagian ulama, tidak mengapa, disebabkan apa yang dikatakannya.
bahwa meninggalkan berhaji sunat dan kembali daripada meneruskan perjalanan adalah lebih afdal daripada menolong orang-orang zalim. Karena itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Dan mematuhi bid'ah yang diada-adakan itu membuatnya nanti menjadi suatu sunnah yang banyak terjadi. Dan padanya mengandung penghinaan dan anggapan kecil kepada umat muslimin. Dengan penyerahan pajak itu, dan tak ada artinya perkataan orang yang mengatakan bahwa yang demikian itu diambil daripadaku dan aku terpaksa. Karena kalau duduk ia di rumah atau kembali daripada meneruskan perjalanan, niscaya tidak diambilkan daripadanya apa-apa. Bahkan kadang-kadang kelihatan tanda-tanda kemewahan. Maka bertambah banyaklah tuntutan pembayaran itu. Sedang kalau ia dengan pakaian orang-orang miskin, niscaya tidak akan diminta. Maka dia telah menghalau dirinya ke jalan keadaan terpaksa yang menyulitkan. Ketiga, membanyakkan perbekalan dan membaikkan hati dengan pemberian dan perbelanjaan tanpa kikir dan royal. Tetapi atas penghematan sederhana. Saya maksudkan dengan royal, ialah bersenang-senang dengan makanan-makanan baik dan bermewah-mewah dengan meminum segala macam minuman. Menurut kebiasaan orang-orang yang royal, adapun banyak pemberian, maka tak ada keroyalan padanya, karena tiada kebajikan pada keroyalan dan tiada keroyalan pada kebajikan. Seperti yang dikatakan orang, dan memberikan perbekalan dalam perjalanan haji adalah perbelanjaan pada jalan Allah Azza wa Jalla. 1 dirham, balasannya 700 dirham. Berkata Ibnu Umar, barang siapa bermurah hati kepada seseorang, niscaya baiklah perbekalannya di dalam perjalanannya. Dan adalah Ibnu Umar mengatakan orang haji yang terafdal ialah yang niatnya paling ikhlas, perbelanjaannya paling bersih dan keyakinannya paling baik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji yang memperoleh kebajikan, haji mabrur, tak ada baginya balasan selain dari surga. Lalu orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah haji yang kebajikan itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perkataan yang baik dan memberikan makanan. Keempat, meninggalkan perbuatan rafats, fusuk dan pertengkaran, jidal, seperti yang diterangkan Al-Quran. Rafats nama yang meratai bagi tiap-tiap yang sia-sia, keji dan jijik dari perkataan. Dan termasuk ke dalamnya bersenda gurau dan bermain-main dengan wanita dan memperkatakan tentang keadaan bersetubuh dan pendahuluan-pendahuluannya. Maka yang demikian itu membangkitkan pemanggil bagi bersetubuh yang dilarang. Dan pemanggil kepada yang dilarang adalah dilarang. Fusuk nama yang meratai bagi tiap-tiap keluar daripada mentaati Allah Azza wa Jalla. Jidal, yaitu bersangatan pada permusuhan dan pertengkaran, dengan apa yang menyebabkan mempusakai kedengkian, mencerai-beraikan dalam seketika akan cita-cita dan meruntuhkan kebaikan budi. Berkata Sufyan, barang siapa berbuat sia-sia, niscaya rusaklah hajinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan perkataan yang baik serta memberikan makanan sebahagian daripada kebajikan haji. Pertengkaran itu meruntuhkan perkataan yang baik. Maka tidak wajarlah membanyakkan tantangan kepada teman dan untanya dan kepada yang lain-lain daripada para sahabatnya. Tetapi berlemah lembutlah diri dan merendahkan sayap kepada semua orang yang berjalan menuju Baitullah Azza wa Jalla. Dan selalu berbaik budi, dan tidaklah kebaikan budi itu mencegah kesakitan, tetapi menanggung kesakitan. Orang mengatakan, dinamakan perjalanan syafar itu dengan perkataan safar, arti asli, penyingkapan, karena dengan safar itu dapat menyingkap budi pekerti orang.
Karena itulah berkata Umar kepada orang yang mendakwakan bahwa dia mengenal akan seseorang, adakah engkau temani dia dalam perjalanan safar yang menunjukkan kepada kemuliaan budinya? Menjawab orang itu, tidak. Maka menjawab Umar, tidak, aku melihat bahwa engkau mengenalinya. Kelima, bahwa haji itu dilaksanakan dengan berjalan kaki. Jika sanggup yang demikian, maka itulah yang lebih afdal. Abdullah bin Abbas meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya ketika akan meninggal dengan mengatakan, wahai anak-anakku, berhajilah dengan berjalan kaki. Karena bagi orang yang berhaji dengan berjalan kaki, dengan tiap-tiap langkah yang dilangkahkannya, 700 kebajikan daripada kebajikan-kebajikan tanah haram. Orang menanyakan, apakah kebajikan-kebajikan tanah haram itu? Menjawab Abdullah, satu kebajikan di tanah haram dibalasi dengan 100.000 kebajikan. Kesunatan berjalan kaki pada melaksanakan segala manasik haji dan bolak-balik dari Makkah ke tempat wukuf dan ke Mina adalah lebih disunat muakadahkan pada jalan besar. Dan jika ditambahkan kepada berjalan kaki itu akan ihram dari sekeliling tetangganya, maka sesungguhnya ada ulama yang mengatakan bahwa yang demikian itu sebahagian daripada penyempurnaan haji. Yang demikian itu dikatakan oleh Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud dalam pengertian firman Allah Azza wa Jalla, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. S2 Al-Baqarah ayat 196. Berkata sebagian ulama bahwa berkendaraan adalah lebih afdal karena padanya perbelanjaan dan perongkosan dan lebih menjauhkan daripada tiada kesukaan hati, lebih mengurangkan kesakitan dan lebih mendekatkan kepada keselamatan dan kesempurnaan hajinya. Ini sebetulnya tiada menyalahi bagi yang pertama di atas, tetapi sewajarnya lah diperinci dan katakan bahwa orang yang mudah berjalan kaki, maka berjalan itu adalah lebih afdal. Kalau ia lemah dan dengan berjalan kaki itu membawa dia kepada rusak tubuhnya dan teledor daripada amalan, maka berkendaraan adalah lebih afdal baginya. Seperti berpuasa bagi orang musafir adalah lebih afdal dan bagi orang sakit, selama tidak membawa kepada kelemahan dan kerusakan tubuhnya. Ditanyakan sebagian ulama tentang umrah, apakah berjalan kaki padanya atau menyewa keledai dengan sedirham? Maka menjawab ulama itu, bahwa jika timbangan dirham lebih sukar kepadanya maka menyewa itu lebih afdal daripada berjalan kaki. Dan jika berjalan kaki lebih sukar kepadanya seperti orang-orang kaya, maka berjalan kaki adalah lebih afdal baginya. Maka seakan-akan ia berjalan padanya itu ke jalan perjuangan jiwa, mujahadah an-nafs. Dan baginya boleh memilih, tetapi yang lebih afdal baginya berjalan kaki dan menyerahkan dirham itu kepada kebajikan. Dan itulah yang lebih utama daripada menyerahkannya kepada yang mempersewakan sebagai ganti daripada penghinaan dari hewan itu. Apabila dirinya tidak mampu untuk mengumpulkan antara kesulitan diri dan kekurangan harta, maka apa yang telah disebutkan tidaklah jauh padanya dari kebenaran. Keenam, bahwa dia tidak berkendaraan melainkan di atas binatang kendaraan. Apapun mahmal binatang kendaraan, maka hendaklah dijauhkannya, kecuali apabila ia takut dari binatang kendaraan itu, bahwa ia tidak dapat berpegang di atasnya karena sesuatu halangan. Dan pada penggunaan binatang kendaraan, ada dua pengertian. Pertama, meringankan kepada unta yang dikendarai, karena binatang kendaraan itu menyakitinya. Kedua, menjauhkan pakaian orang-orang yang mewah, lagi takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan haji di atas kendaraan dan adalah di bawahnya pelana yang kusut dan kain tempat duduk yang buruk. Harganya 4 dirham.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tawaf di atas kendaraan, supaya dilihat manusia kepada petunjuknya dan tingkah lakunya. Dan beliau bersabda, ambillah daripadaku manasikmu. Ada yang mengatakan bahwa binatang kendaraan itu didatangkan oleh orang-orang haji dan para ulama pada waktu itu menantangnya. Diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsuri dari ayahnya, bahwa ayahnya berkata, aku berangkat dari Kufah ke Al-Qadisiyah untuk haji dan aku datang bersama teman-teman dari beberapa negeri. Maka aku melihat orang haji itu seluruhnya di atas binatang kendaraan, tempat duduk dari bulu dan unta yang kuat untuk perjalanan jauh. Dan tiada aku melihat dalam keseluruhan mereka selain dari 2 binatang kendaraan. Dan adalah Ibnu Umar apabila melihat apa yang diada-adakan oleh orang-orang haji tentang pakaian dan binatang kendaraan, lalu berkata, orang haji itu sedikit dan kendaraan itu banyak. Kemudian ia memandang kepada seorang miskin yang berkeadaan buruk di bawahnya tempat duduk dari bulu, lalu berkata, ini betul ia orang haji. Ketujuh, bahwa adalah ia berkeadaan buruk kusut, berdebu, tiada berbanyak dengan perhiasan dan tiada condong kepada sebab-sebab kesombongan dan berbanyak kebendaan. Lalu ia terdaftar dalam buku orang-orang yang angkuh lagi mewah. Dan keluarlah dia dari golongan orang-orang yang lemah, miskin dan orang-orang solih tertentu. Telah disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kusut dan menyembunyikan kemewahan dan dilarangnya dari bernimat-nimat dan bermewah-mewah pada hadits yang dirawikan oleh Fadlallah bin Ubaid. Pada suatu hadits tersebut, sesungguhnya orang haji itu berkusut-kusut dan berdebu-debu. Dan berfirman Allah Ta'ala, lihatlah kepada orang-orang yang menziarahi baitku. Telah datang kepadaku dengan berkusut-kusut, berdebu-debu dari segala penjuru yang jauh. Berfirman Allah Ta'ala, kemudian itu mereka hendaklah membersihkan dirinya. S22 Al-Hajj ayat 29. Ektafats pada ayat tadi, kusut dan berdebu. Menghilangkannya ialah dengan bergunting, memotong kumis dan kuku. Umar bin Al-Khattab pernah menulis surat kepada para amir negeri-negeri. Pakailah pakaian yang buruk dan pakailah pakaian yang kasar dalam segala sesuatu. Sesungguhnya ada ulama yang mengatakan bahwa yang terlebih baik dari orang haji itu ialah penduduk Yaman. Karena mereka di atas cara merendahkan diri, lemah lembut dan mengikuti perjalanan ulama salaf. Maka seyogyanya menjauhkan yang merah tentang pakaian khususnya dan kemasyhuran. Betapapun adanya secara umum, sesungguhnya diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam suatu perjalanan, lalu sahabat-sahabatnya menempati suatu tempat. Maka unta kendaraan terlepas, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada pakaian-pakaian merah di atas kendaraan-kendaraan itu, seraya bersabda, aku melihat kemerahan itu telah menguasai atas kamu. Berkata para sahabat, maka kami bangun pergi ke kendaraan-kendaraan itu dan kami buka pakaian-pakaiannya dari belakangnya. Sehingga sebahagian dari unta itu berlarian. Kedelapan, bahwa berbelas kasihan kepada hewan. Maka tidaklah diperpikulkan kepada hewan itu apa yang tidak disanggupinya. Dan binatang kendaraan adalah di luar dari batas kesanggupannya dan tidur di atas binatang kendaraan itu menyakiti dan memberati bagi hewan. Dan adalah orang-orang wara menjaga diri itu. Tidak tidur di atas hewan, kecuali tidur sebentar saja dari duduk. Dan mereka tiada tidur di atas hewan-hewan kendaraan itu, pada waktu yang panjang. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu mengambil belakang hewan-hewan kamu itu menjadi kursi.
disunatkan turun dari hewan kendaraan pada waktu pagi dan sore, di mana ia memberikan kesenangan kepada hewan dengan demikian. Maka itu adalah sunat dan padanya terdapat banyak ucapan-ucapan dari ulama-ulama terdahulu. Adalah sebahagian salaf menyewa binatang kendaraan, dengan syarat ia tidak turun dan menyempurnakan sewanya. Kemudian, dia turun daripadanya, supaya dengan demikian itu, ia telah berbuat baik kepada hewan. Maka adalah itu dalam amalan kebaikannya dan diletakkan dalam timbangannya. Tidak dalam timbangan orang yang mempersewakan. Tiap-tiap orang yang menyakiti hewan dan memikulkannya apa yang tidak disanggupinya, niscaya ia dituntut dengan perbuatannya itu pada hari kiamat. Berkata Abu Darda kepada untanya ketika mati, "Wahai unta, janganlah engkau mengadukan aku kepada Tuhanmu karena aku tidak memikulkan beban akan kamu di atas kesanggupanmu." Kesimpulannya, bahwa pada tiap-tiap hati itu terdapat lapangan pahala, maka hendaklah dijaga hak hewan bersama hak orang yang mempersewakannya. Dan pada waktu turun dari kendaraan itu, adalah saat memberikan istirahat bagi hewan dan menyenangkan hati bagi yang mempersewakan. Berkata seorang laki-laki kepada Ibnul Mubarak, "Tolonglah Tuan bawakan kitabku ini bersama Tuan. Untuk Tuan sampaikan ke sana." Maka menjawab Ibnul Mubarak, "Tunggulah saya bermusyawarah dahulu dengan unta karena saya telah menyewanya." Lihatlah betapa waranya dengan membawa kitab yang tidak berarti beratnya itu, dan itu adalah jalan berhati-hati tentang wara. Karena apabila dibuka pintu kesalahan untuk yang sedikit, niscaya terbawa kepada kesalahan yang banyak, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kesembilan, bahwa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih kurban, walaupun tidak wajib atasnya. Dan berusaha benar yang dikurbankan itu dari hewan yang gemuk dan cantik. Dan hendaklah ia makan daripadanya, kalau kurban itu sunat. Dan tidak ia makan daripadanya, kalau kurban itu wajib. Ada ulama yang mengatakan tentang penafsiran firman Allah Ta'ala, begitulah keadaannya. Dan siapa yang memuliakan tanda-tanda suci agama Allah, yaitu menyembelih yang bagus dan yang gemuk dari hewan yang dikurbankan itu, membawa hewan yang akan dihadiahkan untuk kurban itu dari mikat adalah lebih afdal. Jika tidak memberatkan dan menyusahkan kepadanya, dan hendaklah ditinggalkan tawar-menawar pada membelinya, adalah mereka membeli mahal sampai 3 kali dan tidak menyukai tawar-menawar. Yang pada hewan itu hadiah, kurban dan pembebasan diri dari dosa. Karena yang terlebih afdal dari yang demikian itu, ialah yang terlebih mahal harganya dan yang terlebih cantik pada yang mempunyainya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Umar mau menyembelih kurban seekor unta yang sangat baik. Lalu diminta orang daripadanya dengan harga 300 dinar. Maka Umar menanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjualnya dan membelikan dengan harganya itu beberapa ekor unta yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Umar dari yang demikian itu, seraya bersabda, "Tetapi hadiahkanlah untuk kurban unta yang sangat baik itu." Itu adalah karena sedikit yang baik adalah lebih bagus dari banyak yang buruk. Dan pada 300 dinar itu menyamai nilai 30 ekor unta lain dan padanya itu terdapat banyak daging. Tetapi tidaklah dimaksudkan daging. Yang dimaksudkan sesungguhnya ialah membersihkan dan mencucikan jiwa dari sifat kikir dan menghiasinya dengan kecantikan pengagungan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka tidaklah disampaikan kepada Allah daging dan darahnya, tetapi disampaikan kepada Allah takwa daripada kamu, dan yang demikian itu berhasil dengan menjaga kecantikan pada nilainya, banyak bilangannya atau sedikit.
Ditanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kebajikan haji itu? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggikan suara dengan doa-doa, membacakan Labaik Allahumma labaik, at-sajud, yaitu menyembelihkan kurban dengan unta. Diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah amalan anak Adam pada hari raya haji, hari nahar, yang lebih dikasihi Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih kurban. Karena itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk dan kukunya, dan darahnya itu jatuh diterima daripada Allah yang maha mulia dan maha besar pada suatu tempat sebelum jatuh di bumi. Maka baikkanlah dengan dia akan dirimu. Dalam hadits tersebut, bagimu dengan tiap-tiap helai bulu dari kulitnya kebajikan, dan tiap-tiap titik dari darahnya kebaikan. Dan sesungguhnya kurban itu akan diletakkan dalam neraca, maka gembiralah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta tolonglah dengan hadiah kurban kamu, karena dia adalah binatang kendaraanmu pada hari kiamat. Ke-10. Bahwa ia baik hati dengan apa yang dibelanjakannya dari perbelanjaan dan hadiah, dan dengan apa yang menimpa dirinya dari kerugian dan bencana pada harta atau badan, kalau tertimpa yang demikian itu kepadanya. Karena yang demikian adalah sebahagian dari tanda-tanda hajinya diterima makbul. Maka sesungguhnya bencana dalam perjalanan haji adalah menyamai dengan perbelanjaan pada sabilullah Azza wa Jalla 1 dirham dengan 700 dirham. Dan itu adalah menyamai dengan kesulitan-kesulitan pada jalan jihad. Maka baginya dengan tiap-tiap kesengsaraan yang dideritainya dan kerugian yang menimpanya memperoleh pahala. Maka tiadalah tersia-sia daripadanya sesuatu pada sisi Allah yang maha mulia dan maha besar. Dan dikatakan pula bahwa sebahagian dari tanda haji diterima ialah meninggalkan segala perbuatan maksiat yang ada padanya, menggantikan teman-temannya yang salah dengan teman-temannya yang solih, dan tempat-tempat permainan dan kelalaian dengan tempat-tempat zikir dan kesadaran. Penjelasan tentang amalan-amalan batin. Cara ikhlas pada niat jalan mengambil ibarat dengan pemandangan-pemandangan yang mulia. Cara berpikir padanya, mengingati segala rahasia dan pengertiannya dari permulaan haji sampai dengan kepada penghabisannya. Ketahuilah bahwa permulaan haji itu ialah pemahaman, yakni memahami kedudukan haji dalam agama. Kemudian rindu kepadanya, kemudian bercita-cita kepadanya, kemudian memutuskan segala hubungan yang mencegah daripadanya, kemudian membeli kain ihram, kemudian membeli perbekalan, kemudian menyewa kendaraan, kemudian keluar, kemudian berjalan melewati kampung-kampung, kemudian melakukan ihram dari mikat dengan mengucapkan doa-doa, kemudian memasuki Makkah, kemudian menyempurnakan segala perbuatan haji sebagaimana telah diterangkan dahulu. Pada tiap-tiap satu dari semua keadaan ini mengandung peringatan bagi orang yang mengingati diri, mengandung ibarat bagi orang yang mengambil ibarat, pemberitahuan bagi murid yang benar, perkenalan dan suatu isyarat bagi orang yang cerdik. Maka hendaklah kami berikan tanda kepada kunci-kuncinya, sehingga apabila terbuka pintunya dan dikenali sebab-sebabnya, niscaya terbukalah bagi setiap orang haji segala rahasianya akan apa yang dikehendaki oleh kebersihan hati, kesucian batin dan kebanyakan pemahamannya. Adapun pemahaman, maka ketahuilah bahwa tiada sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dengan membersihkan diri dari segala hawa nafsu,
mencegah diri dari segala kesenangan, meringkaskan kepada yang penting-penting padanya, menjuruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala gerakan dan ketetapan. Dan karena inilah, mengasingkan diri kaum-kaum keagamaan pada agama-agama yang terdahulu dari manusia ramai dan mengambil tempat di celah-celah bukit, memilih penjauhan diri dari makhluk untuk mencari kejinakan hati dengan Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Lalu mereka meninggalkan karena Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar segala kesenangan yang sekarang dan mengharuskan dirinya bersungguh-sungguh yang berat karena mengharap di akhirat. Dipuji Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar akan mereka ini dalam kitab Allah. Maka tatkala telah terbenam yang demikian dan manusia menghadapkan diri kepada mengikuti hawa nafsu, meninggalkan penjurusan diri untuk beribadah kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar dan mereka lesu daripadanya, maka diutus oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar akan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan kembali jalan akhirat, memperbarui sunnah Rasul-Rasul dalam perjalanannya. Maka ditanyakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh pemeluk agama-agama yang lalu tentang peribadatan dan perjalanan dalam agamanya, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, digantikan kepada kita oleh Allah dari agama-agama itu dengan jihad dan takbir di atas tiap-tiap tempat tinggi, yakni haji. Ditanyakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang berjalan di atas bumi untuk ibadah, maka menjawab Nabi, mereka itu ialah orang-orang yang berpuasa. Maka diberikan nikmat oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar kepada umat ini dengan menjadikan haji peribadatan bagi mereka. Lalu dimuliakan Allah rumah lama itu dengan disandarkan kepada diri Allah Ta'ala dan ditegakkan Allah menjadi tempat yang ditujukan oleh segala hamba Allah. Dan dijadikan Allah di sekeliling rumah itu tanah haram bagi bait Allah. Karena pengagungan bagi suruhan Allah, dijadikan Allah Arafah seperti pancuran di atas halaman kolam Allah. Dikuatkan Allah penghormatan tempat dengan mengharamkan binatang buruan dan kayu-kayuannya. Diletakkan Allah tempat itu di atas seumpama di hadapan raja-raja yang ditujukan oleh pengunjung-pengunjung dari setiap penjuru yang jauh dan dari setiap tempat kembali yang jauh. Dalam keadaan kusut-musut, berdebu, yang merendahkan diri, bertawadu, bagi yang mempunyai al-bait, yang berketetapan diri bagi Allah, karena tunduk bagi kebesaran Allah, berketetapan hati bagi kemuliaan Allah, serta pengakuan dengan kesucian Allah, daripada dilingkungi Allah oleh sesuatu rumah, bait atau diliputi Allah oleh sesuatu negeri. Supaya adalah yang demikian itu lebih mendalam pada kehambaan dan memperhambakan diri mereka kepada Allah, dan lebih sempurna pada keyakinan dan kepatuhan mereka. Dan karena itulah ditugaskan kepada mereka padanya beberapa amal perbuatan yang tidak disukai oleh diri dan tidak mendapat petunjuk kepada pengertiannya oleh akal pikiran. Seperti melemparkan jamrah-jamrah dengan butir-butir batu bulak-balik di antara Safa dan Al-Marwah secara berulang-ulang. Dan dengan seumpama segala amal perbuatan ini, kelihatanlah kesempurnaan kehambaan dan perhambaan diri. Sesungguhnya zakat itu mengandung belas kasihan dan caranya dapat dipahami, dan bagi akal pikiran pun ada kecondongan kepadanya. Dan puasa adalah menghancurkan hawa nafsu yang menjadi alat bagi musuh Allah, dan yang menyelesaikan diri bagi ibadah dengan mencegah diri dari segala yang mengganggukan hati. Ruku dan sujud pada salat adalah merendahkan diri kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar dengan segala perbuatan, di mana Dia itu adalah cara merendahkan diri.
Dan bagi jiwa ada keinginan untuk mengagungkan Allah yang maha mulia dan maha besar. Adapun bulak-balik bagi sa'i, pelemparan jamrah-jamrah dan segala amal perbuatan yang seperti itu, maka tidak adalah keuntungan bagi jiwa. Tidaklah menarik bagi tabiat manusia padanya dan tidaklah petunjuk bagi akal pikiran kepada segala pengertiannya. Maka tidaklah adalah pada menghadapinya penggerak, selain suruhan semata-mata dan tujuan mengikuti bagi amar. Suruhan ini, di mana ia itu adalah amar wajib untuk diikuti semata-mata. Padanya disingkirkan akal daripada penggunaannya. Dipalingkan jiwa dan tabiat diri dari tempat kesukaannya. Maka sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang diketahui oleh akal akan pengertiannya, niscaya condonglah tabiat diri kepadanya menurut masing-masing tingkat kecondongan itu. Sehingga adalah kecondongan itu menolong bagi amar dan penggerak bersamanya kepada perbuatan. Maka hampirlah tidak nyata dengan itu kesempurnaan kehambaan dan kepatuhan. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai haji khususnya, "Aku terima panggilan dengan haji sebagai perhambaan dan kehambaan yang sebenarnya." Dan tidak dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian mengenai salat dan lainnya. Apabila menghendaki hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan kelepasan makhluk dengan adanya amal perbuatan, mereka menyalahi dengan keinginan tabiat dirinya dan adanya genggaman amal perbuatan itu di tangan agama, maka ragulah hati mereka tentang segala amal perbuatannya di atas sunnah kepatuhan dan di atas kehendak perhambaan. Dan sesuatu yang tidak memperoleh petunjuk kepada pengertiannya adalah menjadi bermacam-macam peribadatan yang lebih mendalam pada pensucian jiwa, memalingkannya daripada kehendak tabiat diri dan budi pekerti kepada kehendak perhambaan. Apabila telah dapat memikirkan ini, niscaya Anda sudah memahami bahwa ketajuban diri kepada segala perbuatan yang mengherankan ini sumbernya adalah kedunguan daripada segala rahasia peribadatan. Dan sekedar ini mencukupilah mengenai pemahaman pokok haji insya Allah Ta'ala. Adapun kerinduan, maka ia menonjol sesudah pemahaman dan keyakinan bahwa rumah itu rumah Allah yang maha mulia dan maha besar, dan bahwa dia diletakkan di atas seumpama di hadapan raja-raja, maka ia ditujukan oleh orang yang menuju kepada Allah yang maha mulia dan maha besar dan yang berziarah kepada Allah. Dan bahwa orang yang menuju al-bait rumah di dunia, wajarlah bahwa tidak menyia-nyiakan kunjungannya itu. Maka dianugerahilah maksud dari kunjungannya itu pada hari kembali yang ditentukan baginya, yaitu memandang kepada wajah Allah yang maha mulia pada negeri ketetapan, di mana mata yang pendek lagi fana di negeri dunia tidak mengadakan persiapan untuk menerima cahaya pandangan kepada wajah Allah yang maha mulia dan maha besar, dan tidak sanggup menanggungnya, dan tidak bersedia untuk bercelak dengan dia karena pendeknya mata itu. Dan bahwa mata tadi, kalau ditolong di negeri akhirat dengan kekekalan dan dibersihkan dari segala sebab perubahan dan kebinasaan, niscaya bersedialah dia untuk memandang dan melihat. Tetapi dengan bermaksud ke al-bait dan memandang kepadanya, niscaya berhaklah dia bertemu dengan yang mempunyai al-bait. Rabbul bait sama dengan Tuhan pemilik rumah, dengan hukum perjanjian yang mulia. Maka kerinduan kepada menjumpai Allah yang maha mulia dan maha besar tidak mustahil merindukannya kepada sebab-sebab pertemuan itu. Ini serta yang mencintai itu merindukan dengan seluruh yang ada padanya kepada kecintaannya secara penyadaran. Dan bait itu disandarkan kepada Allah yang maha mulia dan maha besar. Maka wajarlah dirindukan karena semata-mata penyandaran ini lebih-lebih lagi mencari untuk memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya dari pahala yang banyak.